Shalom, jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Saudaraku, COVID-19 sudah berapa bulan ini menjadi topik pembicaraan yang hangat. Kita sudah berdiam diri hampir 4 bulan dan saya percaya COVID ini mempengaruhi kehidupan kita semua. Bahkan COVID juga sudah merusak daripada tatanan ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi dunia. Saudaraku, COVID juga mempengaruhi bidang politik. Bahkan kita mendengar akhir-akhir ini terjadi ketegangan antara Amerika dengan China. Dan saya percaya COVID ini Tuhan izinkan terjadi bagi kita semua. Saya teringat dengan satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran 13 ayat 17 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudaraku, kita hidup seperti di dalam pertandingan. Kita harus menghadapi pertandingan ini. Bahkan bukan hanya pertandingan, tetapi peperangan. Saudara, Tuhan tidak suka untuk kita melihat ke belakang. Tuhan ingin kita selalu melihat ke depan. Dan saya percaya, kalau kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap bertekun di dalam Tuhan, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menggerutu, kita tetap mengucap syukur, kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya kita semua akan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, peristiwa yang kita alami saat ini, saya bisa katakan bahwa peristiwa ini persis seperti bangsa Israel pada waktu dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, di mana bangsa Israel sudah biasa hidup selama 400 tahun di dalam Mesir. Makanan mereka tersedia, segala sesuatu tersedia, walaupun mereka harus bekerja keras. Tapi ada jaminan bahwa mereka bisa makan. Oleh sebab itu, ini yang dikhawatirkan oleh Allah. Pada saat bangsa ini dibawa keluar oleh Allah, Allah mengatakan, jangan-jangan mereka menyesal dan ingin kembali ke Mesir. Saudaraku, saat ini kita sedang dilanda oleh masalah besar, bencana COVID-19 ini. Tetapi saya percaya, sebagai orang percaya, kita tetap pandang Tuhan, kita tetap mengandalkan Dia, dan kita percaya bahwa di depan akan jauh lebih baik, meskipun kita harus melewati padang gurun, seperti bangsa Israel pada waktu itu harus melewati padang gurun, di mana bangsa Israel merasa bahwa padang gurun adalah tempat yang tidak enak, menyakitkan, dan tentunya harus menderita di padang gurun. Jadi mereka lebih memilih Mesir. Tapi saudara, Tuhan menginginkan
kita masuk ke padang gurun ini, kita diminta untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita bertahan, biarlah kita kuat, kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kita percaya juga bahwa COVID ini tidak akan lama lagi berhenti. Pada saat kita mengucap syukur, pada saat kita berdoa, pada saat kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tetapi pada saat kita menggerutu, kita bersungut-sungut, maka padang gurun akan menjadi lebih lama lagi. Saudara, Allah memiliki tujuan untuk kita masuk ke dalam padang gurun ini. Bangsa Israel pernah mengalami karantina selama 40 tahun di padang gurun. Apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat harus masuk ke prosesnya Tuhan, yaitu 40 tahun. Kalau kita lihat dari Mesir sampai Israel itu hanya kira-kira 600 km. Dan seharusnya 40 hari mereka sudah bisa sampai. Tapi karena mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, maka 40 hari menjadi 40 tahun. Jadi saudaraku, kita harus mengerti karantina yang Tuhan inginkan, karantina yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah memiliki tujuan. Yang pertama, agar kita memiliki kerendahan hati. Kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, miliki kerendahan hati. Yang kedua, Allah juga ingin mengetahui hati kita. Apakah kita dalam situasi yang tidak enak masih tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin kita terus merasa lapar dan haus akan Tuhan. Yang keempat, Tuhan ingin hanya Dia saja yang diandalkan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Saat ini, uang tidak berguna, kedudukan tidak berguna. Apapun tidak ada artinya. Kita mengerti sekarang bahwa kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan yang kelima, pemurnian sedang terjadi, saudara. Pemurnian sedang terjadi. Orang yang menggerutu dan bersungut-sungut akan menjadi orang yang terhilang. Oleh sebab itu, biarlah kita mengucap syukur dengan berlimpah-limpah, sehingga kita menjadi bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang keenam, Tuhan sedang melatih kita menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, sanggup mengatasi segala hal, tetapi tetap memiliki hati yang tulus. Yang ketujuh, Tuhan menginginkan melatih kita untuk tunduk kepada otoritas pemimpin. Kita memiliki pemimpin. Saya sebagai gembala juga memiliki pemimpin. Biarlah kita tunduk kepada pemimpin.
Nah, Tuhan memberikan otoritas kepada pemimpin. Jadi saudaraku, biarlah kita tetap kuat, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan. Kita sebentar lagi akan memasuki kehidupan new normal yang tentunya menjadi tidak lebih mudah daripada PSBB. Karena pada saat new normal ini dibuka, maka kita dipaksa untuk beraktivitas di tengah-tengah virus, di tengah-tengah wabah ini. Dan saya percaya kalau itu terjadi, maka yang kuat akan menang. Yang lengah dan lemah akan tereliminasi. Jadi saudaraku, kita diminta untuk memproteksi diri kita sendiri. Karena pemerintah mengambil kebijakan ini tentunya sudah mempertimbangkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu apa? Ekonomi. Dan saya percaya kita semua tidak akan mampu memproteksi diri kita tanpa Tuhan ada di sisi kita. Sebab itu, mintalah penyertaan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Lebih intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.